tidak ada penekanan, tidak ada tekanan ya. Dia murni betul-betul hanya ingin kembali kepada Tuhannya, maka semua kesalahan dia yang sekian tahun dia kerjakan, seberat apapun itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak dalil yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, mungkin tidak semua saya ulangi, tapi yang jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewakili semua apa yang kita bahas yang lalu, bagaimana Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Lebih gembira daripada seseorang di antara kita yang pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia membawa seluruh bekal-bekal dia di atas untahnya, dan pada saat dia istirahat di bawah sebuah pohon, kata Nabi SAW, ini perumpamaannya, maka tiba-tiba waktu dia bangun, untahnya sama semua perbekalannya hilang di padang pasir yang tidak bertuan tadi. Dia cari ke sana sini, tidak temukan untanya dan bekalnya. Karena sudah putus asa, dia pun berkata pada dirinya sendiri, saya tidur kembali di bawah pohon yang tadi saya tidur, semoga saya sudah tidak bangun lagi. Maksudnya meninggal dunia. Nanti pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia temukan untanya ada di hadapannya lagi dengan semua bekalnya, sehingga dia bisa melanjutkan roda kehidupan. Bagaimana gembiranya orang itu? Maka kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada orang yang menemukan tadi kembali semua bekalnya itu. Jadi Allah berbeda sekali dengan manusia. Mungkin kita kalau interaksi dengan manusia, di saat kita berbuat salah dengan dia misalnya, mungkin dia bisa memaafkan sekali dua kali kita buat salah. Tapi kalau sudah lebih dari itu mungkin akan sulit sekali manusia memaafkan. Kalaupun dimaafkan maka tidak akan ada interaksi lagi setelahnya. Kan begitu biasanya ya. Misalnya di perusahaan kita ada orang pernah mencuri atau memanipulasi data. Kalaupun kita diminta untuk memaafkan, mungkin kita maafkan, tapi tidak mungkin kita terima lagi sebagai pegawai kan gitu. Karena khawatir perusahaan akan terganggu dengan keberadaan orang seperti ini. Itu di alam manusia begitu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Seberat apapun dosa itu, selama kita mau kembali kepada Allah, meninggalkannya, menyesali, kemudian coba sibuk dengan amal saleh, maka insya Allah Allah akan terima. Allah akan terima. Dan walaupun taubat itu berulang-ulang dilakukan, maka juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berbuat dosa." Gitu kan? Saya berbuat dosa. Maka apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, kamu taubat. Lalu orang itu bilang, kalau saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, taubat lagi. Orang itu bilang lagi, kalau saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, taubat lagi. Tuhan kalian tidak akan pernah bosan, Allah SWT, sampai kalian bosan. Allah tidak akan pernah meninggalkan kesempatan atau membiarkan hambanya tidak memiliki kesempatan untuk bertaubat selama dia masih mau bertaubat. Dan ingat, kita harus selalu bersangka baik dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memang baik sama kita. Kalau Allah memang sebenarnya langsung mengambil keputusan seperti manusia, mungkin ada orang begitu satu buat kesalahan, kalau di alam manusia bisa langsung dibunuh, bisa dicacatkan fisiknya. Tapi Allah SWT tidak begitu. Sekian kali kita buat pelanggaran, masih saja peringatan demi peringatan yang datang. Cobaan demi cobaan agar kita menyadari kesalahan kita tersebut. Andai saja Allah mau menghukum dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dengan satu buat dosa, satu mata kita dibutain misalnya, wa na'udzubillah. Tahu dua-duanya langsung. Atau Allah puntungkan kakinya. Atau Allah cabut rohnya, meninggal. Tapi Allah SWT memberikan peluang yang sangat banyak agar seorang hamba itu mau memperbaiki keadaan-keadaannya. Dan hadis terakhir yang kita bahas di halaman 36, saya ingatkan kembali, ini yang terakhir kita bahas yang lalu ya. Hadis Qudsi, saya bacakan kembali, kata Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Wahai anak Adam, tidaklah engkau berdoa kepadaku, merengek, manja, memohon kepada Allah, ya. Melainkan aku akan ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Maksudnya tidak ada yang bisa intervensi kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita wudu, doa, ya Allah maafin saya, Allah maafkan. Dan tidak ada yang bisa intervensi dalam pengampunan dosa itu, sebesar apapun kesalahan kita. Walaupun ada orang mengatakan dosamu tidak akan dimaafkan, itu tidak diterima di sisi Allah. Karena keputusan mutlak ada di tangannya sampai pencipta Allah. Makanya Allah bilang, wala ubali, aku tidak peduli. Lalu kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, Allah juga mengatakan, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama'i, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali.
wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu memenuhi cakrawala langit ini, semua langit ini, alam semesta ini, kemudian engkau beristighfar kepadaku, maka pasti aku akan maafkan semua kesalahanmu dan aku tidak peduli. Walaupun dosa kita sudah memenuhi langit ini, tapi mau istighfar kepada Allah, mau kembali kepada Allah tulus, memang betul-betul mau mohon ampun. Biasanya orang kalau mau mohon ampun yang tulus, pasti dia tidak akan mau mengulangi kesalahannya, gitu ya. Maka Allah bilang, saya akan maafkan dan saya tidak peduli. Nggak ada yang bisa intervensi di situ. Kemudian ya bena Adam, potongan terakhir hadis, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang menemuiku nanti hari kiamat membawa sebanyak bumi, sepenuh bumi dosa, tapi engkau datang belum pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan datangkan juga pengampunan untukmu sebanyak itu. Nah, ini sudah kita jelaskan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kalau ada orang meninggal selama bukan meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik, syirik besar ya, menyembah berhala misalnya, atau orang munafik, maka dia cuma pelaku dosa besar, diistilahkan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Tidak bisa langsung kita vonis kalau ada orang meninggal dalam kondisi dia punya dosa, tapi dia muslim, dia juga masih punya amal soleh, kita katakan orang ini masuk neraka. Tidak bisa kita bilang begitu, karena dia masih di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafarahu, insya'a azabah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa. Jadi ini sebuah keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua hamba-hambanya. Walaupun hadis ini potongan terakhir tidak boleh Bapak Ibu sekalian kita jadikan sebagai tunggangan tanda kutip dan disalahfahami. Kita mengatakan, oh toh Allah pasti maafkan kok, yang penting saya tidak syirik. Nah, kemudian dia bebas berbuat dosa, jangan. Karena dosa saya sudah bahasakan dia seperti racun. Walaupun kita datangkan segentong susu, ya, tadinya itu susu sehat tapi ditaruh setetes racun sudah cukup merusak susu tersebut. Jadi satu dosa kecil cukup membuat sholat kita jadi enggak khusyuk, kita jadi malas baca Quran, kita bahkan tidak bisa sholat malam. Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang mulia berkata radhiyallahu anhum, beliau terkenal dengan sahibut ta'assi, sahabat yang paling cepat dan tepat selalu mencontohi Nabi. Nabi buat apa? Setelah selesai langsung dia kerjakan dan dia konsisten menjaga. Beliau mengatakan, saya pernah berbuat dosa satu kecil saja, sudah cukup membuatku tidak bisa sholat berjamaah di masjid 1 bulan. Ya, dan hukuman yang paling berat yang datang pada seorang hamba dari Allah SWT kalau dia buka terus pintu dosa, tidak bisanya dia beribadah, tidak bisanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebab pernah ada orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, kemudian dia mengatakan, wahai imam, imam ini kayak kita kiai, ustadz gitu ya, wahai imam, saya sudah sekian tahun buat dosa, puluhan tahun buat dosa, saya enggak pernah lihat ada hukuman, saya enggak pernah lihat ada hukuman, biasa aja gitu. Maka Hasan Basri mengatakan, kamu keliru, hukuman Allah telah datang tapi kamu tidak rasakan. Maka orang itu berpikir hukuman itu cuma penyakit, ya apalah yang menyakitkan bagi dia yang biasa manusia alami ya, gangguan orang gitu-gitu. Maka kata Hasan Basri, bukankah selama ini kau tidak bisa menjaga sholat 5 waktu tepat waktu? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau tidak bisa sholat malam? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau berat untuk baca Quran? Dia bilang iya. Bukankah selama ini kau sulit sekali untuk berzikir? Iya. Bukankah selama ini kau sulit untuk mengingat akhirat, surga, neraka, kematian? Dia bilang iya. Kata Hasan Basri, itulah hukuman terberat Allah dari dosa-dosamu. Kalau hanya sekedar orang kena penyakit, diganggu orang, ini justru mudah untuk kembali kepada Allah. Karena dia terdorong untuk mencari solusi dari masalahnya. Tapi kalau orang terlalaikan dari ibadah, itu tidak ada solusinya, kecuali dia menyadari sendiri. Maka ini hukuman yang paling berat bagi orang-orang yang justru tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kesempatan sekarang teman-teman sekalian, kita ke depannya akan membahas beberapa kisah berhubungan dengan kisah orang-orang soleh terdahulu yang bertaubat dari dosa-dosa mereka. Nah, sebelum kita masuk ke kisah-kisah ini dan kisah pertama kita nanti kisah taubatnya Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, kita akan jelaskan dulu. Kisah-kisah ini penting ya. Kisah-kisah itu penting. Asal kisahnya benar. Ya, Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah para nabi-nabi kan. Allah kisahkan, ada bahkan namakan surah. Ada surah Hud, ada surah Yusuf, ada surah Ibrahim,
ya, ada surah Yunus, ya, ada surah Muhammad alaihi wassalam, dan ada surah yang Allah gabungkan namanya surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, ya. Bahkan Allah namakan khusus nama surah Al-Qasas. Kisah-kisah banyak di dalamnya. Semua ini kisah-kisah yang benar tentang nabi-nabi sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana prosesi hidup mereka, ya, kemudian bagaimana juga akhir dari hidup mereka. Sehingga kita bisa ambil pelajaran daripada kisah-kisah. Contoh misalnya, dan ini pengaruhnya besar sekali pada kejiwaan. Kisah yang masyhur, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf karena beberapa saudaranya cemburu melihat ayah mereka, Nabi Yakub, kayak lebih sayang kepada Yusuf, mereka cemburu. Maka cemburu ini membuat saudara-saudaranya ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Tadinya mereka sepakat mau bunuh Nabi Yusuf. Muncul begitu syaitan hiasi di diri saudara-saudara yang kena cemburu kenapa ayahnya lebih sayang kepada Nabi Yusuf, gitu kan? Waktu Yusuf masih kecil. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam pun, ya, disepakati oleh saudara-saudaranya jangan dibunuh. Lebih baik kita lempar aja, buang dia jauh-jauh supaya dia tidak tinggal lagi bersama kita. Dan di masa dulu tidak kayak kita sekarang mudah transportasi, ada bus, ada kereta api, ada pesawat, ada alat komunikasi. Orang dibuang di Amerika pun masih bisa kontak keluarganya gitu ya. Tapi di masa dulu sudah tidak bisa. Dia kalau ditaruh di satu tempat terus dibawa oleh kafilah orang yang jalan, apalagi bisa transaksi manusia di masa itu, maka dibawa di pasar budak, diperjualbelikan, selesai. Udah menjadi budak di tempat orang, dia susah komunikasi, nggak ada lagi yang tahu di mana keberadaannya gitu. Dia hidup atau dia mati seperti itu. Maka ditaruh Nabi Yusuf di dalam sebuah sumur yang tidak ada orang di sekitar situ. Dengan hikmah Allah SWT, mereka berharap ada yang mengambilnya atau mati di situ dalam sumur. Lalu mereka sengaja rekayasa menyembelih seekor kelinci atau domba kecil, lalu menaruh darahnya di baju Nabi Yusuf. Dan mereka bawa pulang, lalu mereka nangis-nangis. Nabi Yakub merasa ini ada penipuan, tapi mau diapakan lagi, dia juga tidak bisa komunikasi dengan Nabi Yusuf, tidak ada komunikasi, dia tidak tahu ini anak-anaknya sudah taruh di mana. Mereka semua nangis-nangis, pura-pura bilang Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ya. Tapi ringkas cerita, dari kisah itu ternyata Allah jadikan sebagai sebuah pelajaran besar, karena apapun yang direkayasa oleh manusia dari kejahatan tidak bisa luput dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah ternyata selamatkan Nabi Yusuf, datang sebuah kafilah dagang, kemudian menurunkan timba mereka ke sumur yang kering itu. Mereka kaget pada saat diangkat naik, ternyata ada anak kecil Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dibawalah ke pasar Mesir, dijual, diperjualbelikan di pasar budak dengan harga yang murah, ya, dengan harga yang murah. Setelah diperjualbelikan Bapak Ibu sekalian dengan harga yang murah, ya, dibeli oleh seorang tuan atau pemimpin yang menguasai Mesir. Lalu kemudian Nabi Yusuf tinggallah di istana yang mewah, sampai akhirnya dia tumbuh besar di istana tersebut dalam kondisi terawat dan segala macam lah, pendidikannya, makanannya, pakaiannya dan seterusnya. Dan Allah berikan dia ketampanan, akhirnya majikannya sendiri tertarik dengan dia, terjadilah kisah hampir diajak berzina tapi dia menolak. Sampai akhirnya dia diposisikan sebagai, ya, orang terpercaya bagi tuannya, ya, si laki-laki, tuan laki-lakinya, dan kisah panjang dalam surah Yusuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dengan saudara-saudaranya setelah Allah buat kejadian saudara-saudaranya lagi butuh makanan pokok mereka, gandum, dan itu hanya ada di Mesir pada saat itu dan Nabi Yusuf adalah penguasanya. Maka akhirnya Nabi Yusuf, ya, bertemu dengan mereka, interaksi sampai akhirnya ketahuan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub pun di bawah dari pedalaman mereka menuju ke Mesir, lalu mereka hidup di Mesir. Tapi kisah ini punya pengaruh yang sangat besar karena benar terjadi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi hamba-hambanya. Nah, itu pengaruh kisah, ya. Tapi kisah ini harus kisah yang benar. Enggak boleh Bapak Ibu merekayasa kisah. Apalagi kisah itu hanya sekedar membuat orang tertawa, cerita bohong, ya, atau membuat orang lain senang tapi sebenarnya cerita itu bohong. Ini enggak boleh. Ini hukumnya haram dalam Islam, ya. Ini hukumnya haram dalam Islam. Baik, kita akan masuk di antara kisah-kisah. Ini kisah terlalu banyak, ada ribuan kisah orang-orang soleh yang taubat, ya. Tapi di antaranya kita lihat bagaimana prosesi taubat seorang tokoh yang kita bahas pada kesempatan ini, namanya Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Saya bacakan dulu di halaman 37, ya. Nanti setiap ada kesempatan ditanggapi, kita akan coba menanggapi kisah ini untuk menambah ilmu dan pengalaman kita. Disebutkan oleh Abu Nuaim Ahmad bin Ani dalam kitab Hilya Al-Awliya.
Ada disebutkan di situ ya, footnote nomor 27 di bawah, di jilid 9 halaman 329. Dikatakan dari Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah di halaman 69. Bahwa ada seorang anak muda dari Ansar. Ansar ini penduduk asli Madinah, diistilahkan dengan Ansar, bernama Tha'lab bin Abdurrahman radhiyallahu anhu telah masuk Islam. Tha'lab bin Abdurrahman ialah seorang yang biasa melayani Nabi SAW. Jadi kita sedang bicara seorang tokoh sahabat Nabi dari asli penduduk Madinah, dan selalu kerjanya dia mengabdikan diri pada Nabi. Dia mau membantu Nabi. Suatu ketika Nabi SAW mengutusnya untuk suatu keperluan. Pada saat dia berangkat menuju keperluan tersebut, dia melewati rumah orang Ansar yang lain yang kebetulan istrinya orang itu sedang mandi. Kalau orang mandi mungkin tidak menggunakan busana. Tha'labah ini sempat melihat ke arah wanita yang sedang mandi itu. Tha'labah sempat melihat ke arah wanita itu, otomatis terlihat auratnya gitu ya. Ini namanya manusia digoda oleh syaitan, dia lewat, ada terlihat celah. Karena masa itu kamar mandi orang bukan dalam rumah, tapi di luar rumah. WC sama kamar mandi ditaruh di sebelah rumah atau di padang pasir. Enggak ada kayak kita sekarang orang bisa dalam rumah gitu ya. Masa itu begitu. Nabi SAW sendiri kalau punya hajat beliau tidak dalam rumahnya, beliau keluar. Ya. Jadi orang ini lewat, dia lewati kamar mandi, ada rumah, ada kamar mandi khusus untuk satu keluarga orang Ansar yang lain, perempuan di situ mandi dan terbuka terlihat, maka dia menyaksikan tubuh wanita tersebut. Tapi pada saat dia sudah lihat, nah ini orang kalau ada dalam hatinya bibit iman walaupun sedikit, biasanya dosa itu membuat dia ketakutan. Nah muncul rasa takut dia. Rasa takut dia dan khawatir dia muncul atas dosanya. Apalagi di masa itu wahyu lagi turun. Ya. Jadi Al-Quran belum sempurna. Biasanya kalau ada kejadian-kejadian besar di kalangan manusia, itu Allah turunkan ayat langsung menceritakan tentang kejadian tersebut. Nah tiba-tiba Tha'labah ini dengan sedikit ada keimanan dalam hati, dia khawatir. Ini dosa nih, ngelihat perempuan yang bukan mahram apalagi lagi mandi. Maka dia pun khawatir wahyu turun menceritakan dan membongkar aibnya ini. Karena rasa takut seperti itu, ya, di sini saya katakan karena khawatir jika wahyu akan turun kepada Rasulullah SAW perihal perbuatannya, maka Tha'labah pun melarikan diri dari Madinah. Dia pergi ke sebuah gunung yang berada di antara kota Mekah dan Madinah dan bersembunyi di sana. Di sana dia selama 40 hari nggak kembali ke Madinah. Nah sebelum kita lanjutkan kisah, ada poin penting Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk cintanya pada hambanya, setiap kali kita mau berbuat dosa, pasti ya, ini pasti bukan pilihan, Allah akan masukkan rasa khawatir. Rasa takut dan khawatir itu pasti. Supaya kita tidak melanjutkannya. Nah gitu. Itu pasti Allah masukkan. Kalau orang tetap aja ikutin perbuatannya, maka nanti akan ada peringatan yang lebih besar lagi. Gitu kan? Kalau dia lanjutkan lagi akan lebih besar lagi. Sampai akhirnya saya pernah kasih contoh, maling saja ya, yang ditangkap dan digebukin oleh massa, sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau Allah tidak datangkan massa menggebukin dia, dia akan terus maling. Orang ini yang kebuk massa ini pastikan bukan pencurian pertama dia. Bukan. Pencurian pertama sudah lewat, kedua sudah lewat, ketiga sudah lewat. Ini sudah yang kesekian kali. Dan setiap kali datang peringatan tidak diingat sama dia. Dianggap biasa. Ya, biasanya takut, tetap aja dia buat. Terus dilihat oleh orang yang kenal dia. Nggak apa-apa. Gitu kan? Begitu terus sampai akhirnya Allah datangkan masa berhentiin dia. Karena kalau tidak, dia mencuri terus dan akhirnya hukumannya lebih berat di akhirat. Maka Allah berhentikan dia dari dosanya itu. Dengan cara seperti itu. Oleh karena itu orang harus jeli. Kalau sudah datang sinyal kecil saja, ada hambatan pada saat kita ingin berbuat dosa itu, berhenti segera. Karena itulah peringatan dari Allah SWT. Bahkan yang paling baik segera kembali kepada Allah. Sesali itu jangan ulangi. Nah ini yang terjadi pada tokoh kita ini. Dia lihat perempuan tadi sebenarnya nggak ada yang tahu. Dia sendiri. Perempuan yang sedang dilihat pun lagi mandi nggak tahu kalau sedang dilihat. Tapi dia ikuti bisikan dalam hatinya, rasa takut. Jangan sampai Allah hukum dia. Plus lagi Allah permalukan karena bisa saja wahyu turun. Kalau wahyu turun berarti bagian daripada ayat Al-Quran. Orang akan baca sampai hari kiamat kisahnya, gitu kan? Jadi ini akan mempermalukan dia. Karena ketakutan, maka dia pun akhirnya melarikan diri dari kota Madinah.
Dia merasa menyesal, dia naik ke atas sebuah gunung, tidak ada yang tahu dia di sana kecuali sebagian pengembala domba yang ada di situ. Dia terus sesali, setiap hari dia ikuti rasa penyesalannya, dia tunggangi sebagai kendaraan dan bahan bakar dia untuk terus dekatkan diri kepada Allah. Maka setiap saat dia menyesal terus, gitu kan? Dia selalu ibadah kepada Allah. Selanjutnya di halaman 38, lanjutan kisah, Rasulullah SAW merasa kehilangan dirinya selama 40 hari. Nah, ini salah satu tradisi Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, beliau suka sekali mencari tahu tentang sahabat-sahabatnya. Jadi beliau kadang-kadang habis sholat, beliau cari mana si fulan, ditanya kalau tidak hadir. Kalau misalnya enggak ada yang tahu nih, beliau tanya siapa tetangganya. Oh, si fulan tetangganya, baik, silakan kamu ke rumahnya, cari tahu, beritakan kepada kami. Nah, kalau dia sakit dijenguk, gitu kan. Jadi apa saja permasalahan umat itu tidak dibiarkan begitu saja. Tapi Nabi SAW segera cari tahu permasalahannya apa dan langsung diperbaikin pada saat itu. Dan kata selanjutnya kisahnya, dan itu adalah hari di mana orang-orang mengatakan Robnya telah meninggalkan dan membencinya. Ya, maksudnya pada saat itu mulai tersebar isu bahwasanya Tha'labah ini adalah hari Tha'labah orang yang dibenci oleh Allah. Terbukti dia nggak ikut sholat bersama Nabi selama 40 hari, hilang, nggak ada berita, nggak ada apa gitu. Jibril kemudian turun kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Muhammad, Rabbmu menyampaikan salam kepadamu dan berkata, orang yang kabur dari kalangan umatmu berada di antara gunung berlindung kepadaku dari nerakaku. Maksudnya Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril mengatakan, orang yang sedang kamu cari Tha'labah itu ada di atas gunung dan pastikan di sana dia sedang bertobat karena takut kepada nerakaku. Allah katakan ini kepada Nabi Muhammad SAW tentang Tha'labah. Karena selama 40 hari Tha'labah terus merasa bersalah, menangis, menyesali dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, wahai Salman, dua orang sahabat ini dipanggil, Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, pergilah dan datangkan kepadaku Tha'labah bin Abdurrahman. Pergi ke gunung itu yang ada wahyu turun, ambil bawa pulang dia ke sini. Maka keduanya keluar di sela-sela kota Madinah hingga seorang pengembala dari kota Madinah bernama Zufafa bertemu dengan mereka. Umar berkata, apakah kamu mengetahui ada seseorang pemuda berada di antara gunung-gunung ini? Zufafa menjawab, mungkin yang kamu maksud orang yang lari dari neraka Jahannam. Jadi ternyata di kalangan orang-orang pengembala domba ini dia dikenal, Tha'labah tidak dikenal namanya, tapi dikenal orang yang lari dari api neraka. Ya, dapat julukan itu. Maka Umar berkata, bagaimana kau tahu kalau dia lari dari api neraka atau dari neraka Jahannam? Pengembala itu mengatakan, Zufafa berkata, karena apabila tengah malam dia keluar dari gunung-gunung ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, mengapa engkau wahai Rabb tidak cabut saja nyawaku, binasakan tubuhku dan tidak menelanjangiku pada hari penghakiman. Ya, maksudnya tiap malam Tha'labah mengucapin ini, ya kata-katanya. Dia bilang kepada Tuhannya karena takutnya Allah hukum, ya Allah kenapa kau tidak cabut saja nyawaku? Karena aku kalau tidak selalu menyesal begini nih, ketakutan sendiri. Binasakan tubuhku, maksudnya masuk ke dalam kuburan selesai. Dan tidak menelanjangiku dan dengan itu engkau tidak membuka aibku ini pada hari kiamat nanti di depan makhluk. Umar berkata, dia yang kami inginkan. Benar, yang kamu bilang itu yang kami inginkan. Maka Zufafa kemudian mengantarkan mereka ke gua atau celah dua gunung yang ada Tha'labah. Ketika tiba tengah malam, Tha'labah keluar kepada mereka dari gunung-gunung itu dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, kalau saja engkau, maksudnya engkau, E-nya besar ini kata ganti Allah, engkau wahai Tuhan mencabut jiwaku dari di dalam jiwa dan jasadku, di dalam jasad yang saya dimatikan, dan engkau tidak menelanjangiku pada hari penghakiman, engkau tidak membuat kesalahanku melihat perempuan yang bukan mahram mandi ini, jangan engkau telanjangi aku nanti, jangan engkau buka aib ini di mahkamahmu nanti di hari kiamat. Seketika itu Umar mendekapnya, memeluk Tha'labah dan berkata, telah aman dan selamat dari neraka, aku adalah Umar bin Khattab. Maka Tha'labah berkata, wahai Umar, apa Rasulullah SAW telah mengetahui tentang dosaku? Umar menjawab, aku tidak tahu, kecuali kemarin beliau menyebut dirimu, kemudian beliau menangis. Jadi di sini Tha'labah
sadar kalau Nabi sudah tahu keberadaan dia dan dia melarikan diri dari dosanya. Tapi dia ingin tahu, apakah Rasulullah sudah tahu, hai Umar, tentang dosaku? Umar bilang, saya tidak tahu juga. Karena Nabi ini bukan cirinya Nabi suka membuka aib orang. Nabi SAW cuma bilang, hai Umar, hai Salman, cari Sa'labah di gunung itu dan datangkan buat saya. Sa'labah lalu berkata, wahai Umar, jangan kamu hadapkan aku kepada beliau kecuali saat beliau sedang sholat dan Bilal telah mengucapkan qad qamatis shalah, sholat telah didirikan. Jadi Sa'labah bilang, karena Umar bilang, saya diminta untuk membawamu ke sana. Maka Sa'labah bilang, kalau mau bawa saya, tolong masukkan saya di Madinah pas Nabi lagi sholat. Maksudnya biar saya ikut sholat dulu sama beliau. Dan pas pada saat itu qad qamatis shalah, Bilal mengatakan iqamah shalah, gitu kan, supaya langsung ikut sholat dulu, gitu. Umar mengatakan, baik, akan aku lakukan. Maka mereka membawa Sa'labah kembali ke kota Madinah. Mereka tiba tepat di saat Rasulullah SAW sedang sholat maghrib. Umar dan Salman radhiyallahu anhuma bersegera memasuki saf. Sedangkan Sa'labah tidaklah dia mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW hingga ia jatuh pingsan. Ini poin penting ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyesalan yang Allah tanamkan dalam hati dari pelanggaran agama itu kalau kita terus pupuk dia seperti bara api yang kecil, tapi kita kipas terus. Ya. Nanti dia menjadi bara api yang terus menyala. Kan? Pernah lihat arang ya? Biasa apinya kecil, tapi kalau kita kipas dia nanti lama-lama jadi bakar semua dan terus nyala gitu. Nah, seperti itu perasaan iman seorang mukmin. Kalau dia sudah muncul dalam hati, jangan dibiarkan padam. Ini rasa apa nih? Wah, kayaknya kita ketakutan karena kita rasa takut neraka, takut mati. Padahal itu bibit iman itu harusnya dikipas terus tuh. Ya. Harusnya kita terus tunggangi dia sebagai bahan bakar untuk membuat kita terus saja dekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti itu. Sampai puncaknya di sini diceritakan, Sa'labah begitu dengar ayat Al-Quran bisa pingsan. Karena takutnya dengan dosanya. Takut juga Nabi nanti permalukan dia disebut di depan orang-orang gitu. Maka ketika Rasulullah SAW telah salam, beliau bertanya, wahai Umar dan wahai Salman, apa yang dilakukan oleh Sa'labah bin Abdurrahman? Maka mereka menjawab, ini dia orangnya wahai Rasulullah. Jadi waktu itu Nabi langsung tanya karena tujuannya Nabi memang mengutus Abu Umar dan Salman untuk membawa Sa'labah. Maka Rasulullah SAW berdiri dan berkata, Sa'labah. Dia menjawab, labbaika ya Rasulullah. Dipanggil namanya dan dia mengatakan labbaik. Nah, kalau masih ingat ini pernah saya titik beratkan ya. Usahakan bahasa labbaik ini selalu kita pakai. Ini bahasa santun sekali. Artinya, ya saya jawab panggilan Anda dengan santun. Kita kalau umrah, haji kan labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun. Latih anak-anak kita biasa itu. Kalau kita panggil, misalnya nama anak kita Ahmad. Ahmad, biasakan bukan iya, labbaik. Ya, begitu ya. Suami istri saling panggil labbaik. Itu bahasa yang bagus sekali. Santun sekali itu ya. Makanya ini dipakai untuk kita kepada Allah SWT pada saat ibadah tadi. Dan juga para sahabat gunakan kepada Nabi SAW. Makanya waktu dipanggil Sa'labah, dia mengatakan labbaika ya Rasulullah. Nah ini biasa sebenarnya dipakai oleh sebagian keturunan Arab kita di Indonesia menggunakan ini dalam rumah. Tapi ini saya melihat bukan bagian dari turunan Arab ini. Ini harusnya menjadi sebuah pola umat Islam. Ya seperti juga kita pada saat berterima kasih pada orang yang paling bagus mengucapkan jazakallahu khairan. Kalau laki-laki jazakillahu khairan, kalau perempuan. Kata para ulama ini seperti kita sedang meminta semoga Allah membalas semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Padahal mungkin orang cuma kasih kita sebotol air, segelas air, cuma sepotong kue. Tapi doanya luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang bisa membalas pemberian yang sama, kita dikasih makanan, kita kasih pakaian, kita berikan pakaian. Kalau tidak bisa setimpal dengan itu, bilang jazakallahu khairan. Karena yang mengucapkan ini telah sampai pada puncak ucapan terima kasih. Karena artinya semoga dengan sepotong kuemu ini, ya kan gitu, sepotong baju ini, ya sedikit apa yang diberikan kepada kita mungkin dari uang atau pinjaman atau apa saja, Allah balas kau dengan kebaikan dunia akhirat. Maka itu baik sekali. Ini contohnya, hidupkan dalam rumah itu. Suami istri sama anak, orang tua sama anak, saudara sama saudara, teman sama teman, sering ucapkan tulisan atau lisan. Contoh, begitu juga dengan salam, hidupkan Assalamualaikum,
Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu, wa rahmatullah, dan semoga rahmat Allah, karunia Allah untukmu, wa barakatuh, dan juga keberkahan Allah berikan. Nah itu penting sekali untuk selalu diucapkan. Baik, di sini dia mengatakan labbaika ya Rasulullah, artinya aku jawab dengan santun ya panggilan Anda ini. Maka beliau melihat ke arahnya dan bertanya, apa yang membuatmu pergi dariku? Nah bahasa ini penting ya. Bapak Ibu, kalau sudah ada orang yang dekat dengan kita, misalnya anak, misalnya pasangan hidup, atau ada sahabat dekat, tidak ada salahnya kalau sudah 2-3 hari nggak ada beritanya, tanya kabarnya. Jangan cuek gitu ya. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Beliau bahkan setiap habis sholat selalu balik. Dan dia sudah hafal sahabat-sahabatnya. Nabi bisa tahu, mana si fulan kok nggak hadir? Nah, biasa begitu. Pertanyaan ini akan memunculkan bentuk kepedulian khusus pada orang tersebut yang nanti membuat kedekatan kita makin terjalin dan lebih memudahkan untuk memberikan masukan-masukan positif. Di sini kita bicara hubungan yang baik ya. Jangan ditarik ini ke pacaran. Ya. Oh berarti kalau sama pacar saya juga harus begitu? Enggak. Suami istri, anak, saudara, teman sesama jenis gitu kan. Ini kita untuk menjalin hubungan yang baik. Karena cueknya dan komunikasi yang dingin ini membuat akhirnya hubungan jadi dingin juga. Kan gitu. Tapi kalau kita biasa menanyakan kabar, menanyakan apa keperluan, hadirlah dalam kehidupan orang tersebut, maka itu akan memudahkan kita mendapatkan banyak sekali hal-hal positif dari dia, respon positif, penerimaan masukan dan segala macam. Maka Sa'alabah menjawab pada saat ditanya oleh Nabi SAW, apa yang membuatmu pergi dariku? Nah ini kan Nabi yang bilang, bayangkan kita kalau di posisi Sa'alabah, kemudian Nabi bilang, kamu kemana saja dari aku ini, kenapa nggak ada berapa hari beritanya? Kan kita kayak, Nabi perlu sama saya ya, nah gitu ya. Maka dia mengatakan, dosaku wahai Rasulullah. Jadi murni hanya dosa, aku takut nih, dosa. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang ayat yang dapat menggugurkan dosa dan kesalahan? Nah ini sebuah adab lain Bapak Ibu sekalian. Salah satu hal yang penting, kalau ada teman kita atau siapa saja pasangan kita, anak-anak mengatakan, saya sudah buat dosa. Kalau dia enggak ceritain, enggak usah tanya. Ya, enggak usah kepo nih, kamu dosa apa sih? Coba ceritain. Enggak usah, gitu kan. Yaudah, dia kalau memang enggak ceritain, saya ada dosa nih. Yaudah, Allah bukain pintu tobat kok, tobat aja. Selesai. Gitu aja, langsung ke solusinya. Ya, setiap masalah dalam Islam dianjurkan langsung solusi. Karena kalau sudah terjadi, nggak ada lagi fungsinya, nggak ada lagi manfaatnya untuk dibahas. Tinggal bagaimana supaya tidak terulang lagi dan kita langsung pada solusinya. Itu yang tepat. Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah dosaku. Nabi tidak tanya, kau buat dosa apa sih? Nabi nggak tanya. Tapi Nabi langsung mengatakan, mau nggak aku beritahukan kepadamu ada ayat turun khusus untuk gugurin dosa-dosa. Karena kan dia mengeluhkan dosanya. Maka dia berkata, tentu wahai Rasulullah. Jadi seakan-akan udah, saya nggak mau tahu dosamu kok. Tapi saya mau sampaikan kau ada berita gembira yang bisa bersih dosa-dosa kamu tadi. Kesalahanmu bisa bersih. Maka Nabi SAW mengatakan, katakanlah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 201. Doa yang masyhur. Ya. Maka dia menjawab, dosaku lebih besar wahai Rasulullah. Maksudnya, kalau hanya baca ayat ini aku khawatir belum cukup untuk membersihkan dosaku. Maka kata Nabi SAW, bahkan kalam Allah lebih agung. Berarti di sini Nabi SAW mematahkan bisikan syaitan yang membuat seakan-akan, oh baca Rabbana atina fid dunya hasanah masa bisa bersihin dosa saya yang besar gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, ini firman Allah, gimana kau ragu? Ucapin ini dosamu akan dimaafkan. Nah gitu. Saya sedikit tambahkan dulu sebuah kisah di sini. Ada satu kejadian seorang sahabat di masa Nabi SAW kena satu penyakit Bapak Ibu sekalian yang tidak umum. Semua orang yang lihat dia kaget. Karena belum pernah lihat ada orang kena penyakit seperti itu. Sampai mereka laporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ada si fulan sakit begini nih. Maka kata Nabi SAW, baik biarkan saya bertemu dengannya. Nabi SAW menjenguknya, kemudian Nabi lihat. Nabi sendiri kaget lihat penyakitnya. Lalu pertanyaan Nabi pertama, kamu ini berdoa apa sama Allah? Apa yang kau ucapkan ini sampai Allah uji kau begini? Dia bilang, saya mengatakan ya Rasulullah,
kalau seandainya ya Allah ada hukuman dosa-dosaku yang aku lakukan di dunia, di akhirat nanti engkau akan hukum, maka percepatlah di dunia. Dia niatnya baik supaya dia tidak dihukum di akhirat. Udah sekarang di sini aja deh, di dunia aja. Dia niatnya baik, tapi apa kata Nabi SAW? Maha suci Allah, kau tidak akan mampu. Siksa dunia aja susah, apalagi siksa akhirat kamu minta didatangkan. Kita kena silat sedikit aja di dunia sudah sakitnya luar biasa. Terus minta siksa neraka yang didatangkan itu berat. Kenapa kau tidak ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah? Bayangkan orang ini punya dosa, dia khawatir dihukum. Nabi suruh baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah artinya Allah berikanlah kami yang terbaik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan yang terbaik di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Ini yang terbaik maknanya luas. Berikan kami balasan sempurna dari amal-amal soleh kami, dan ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami secara totalitas. Itu maknanya. Kebaikan dunia, kebaikan. Jadi memang doa ini membersihkan dosa juga, walaupun kita tidak ada kata-kata istighfar di situ. Ya, ini yang dimaksud dengan doa tadi, dan itu diambil dari potongan surah Al-Baqarah 201. Dan kita tidak boleh menganggap remeh Bapak Ibu sekalian ya, ucapan doa kita atau ucapan ajaran Nabi SAW doa, benar nggak sih ini mengampuni dosa saya? Enggak, harus kita yakin. Ya, kita harus sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah istighfar, kita yakin Allah akan maafkan. Bahkan kalau perlu minta, ya Allah, aku minta pengampunan tanpa ada diikuti dengan hukuman. Itu bisa saja. Bukan mustahil Allah tidak hukum, Allah langsung maafkan. Baik, Rasulullah SAW kemudian menyuruhnya untuk kembali pulang. Setelah itu Tha'labah sakit selama 8 hari. Maksudnya pulang ke rumahnya. Gak usah lagi ke gunung, udah. Kamu baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian kamu tinggal aja di rumah kamu. Tetap ibadah seperti biasa. Tapi rupanya waktu pulang dia sakit. Kenapa tadi? Karena tadi seperti saya bilang ya, bibit keimanan dalam hatinya itu dia nggak padamkan. Dia kipas terus tuh. Aduh, kayaknya saya salah nih. Aduh, astagfirullah. Dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia bacanya terus sambil dia merenungi dosa dia, sehingga tidak ada celah untuk dia ulangi gitu. Sehingga membuat dia sakit selama 8 hari. Salman kemudian radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk menjenguk Tha'labah? Rasulullah SAW mengatakan, mari kita bersama menjenguknya. Nah, ini juga bagian daripada sunnah yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Seringnya kita menjenguk ya siapapun yang membutuhkan untuk jenguk. Jadi bukan cuma sakit, tidak hadirnya dia, tidak interaksi lagi sama kita, perlu ditanyakan. Jangan dibiarkan hilang begitu saja. Kenapa dia tadinya baik sama kita, dekat sama kita, tiba-tiba berubah? Kalau kita sudah tabayun, sudah cross check, kemudian dia mengatakan saya tidak mau berhubungan lagi sama kamu, ya sudah. Tapi kalau kita belum tanya dan kita biarkan seperti bola liar di pikiran kita, syaitan membuat, oh mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Akhirnya kita jadi dosa. Tadinya kita benar, kita jadi dosa. Ya, itu penting. Nabi SAW di sini menjenguk, tujuannya selain menjenguk orang sakit juga mau tahu ada berita apa nih sekarang. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Tha'labah, beliau meletakkan kepala Tha'labah di atas pangkuannya. Nah, ini juga termasuk sikap yang menarik ya, yang sangat baik. Tapi ini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali yang halal mahramnya ya, istri ataupun memang ibunya yang mahram ya, yang saudarinya dan seterusnya. Tapi ini satu bagian daripada hal yang positif. Artinya bentuk kebudayan kita tidurkan di atas pangkuan. Ini contoh dari Nabi SAW kepada orang yang sakit ya. Namun Tha'labah memalingkan kepalanya dari pangkuan Rasulullah SAW. Beliau minggirkan kepalanya, tidak ingin dipangku oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, kenapa kamu memalingkan kepalamu dari pangkuanku? Dia menjawab, kepalaku penuh dengan dosa. Ya. Kenapa dia masih merasa seperti ini? Tadi saya bilang karena bibit iman dari penyesalan dosanya dia terus bakar itu. Ya. Dia nggak biarin hilang begitu saja. Karena ada orang kadang-kadang menyesal dari dosa, setelah itu dia biarkan lagi terjerumus dalam dosa yang lain. Ya, sudahlah, kembalikan saya dosa. Ya udah nggak apa-apa, itu saya sudah taubat. Sekarang ulangi lagi. Jadi seperti dia padamkan penyesalan dia yang awal, sehingga itu tidak terus membakar dia untuk tidak terjerumus dalam dosa lagi. Ini penting sekali. Memang harus dibakar terus itu. Jadi selalu kita ingat itu dosa yang kita lakukan, tujuannya supaya tidak mengulanginya. Nah, itu penting. Terutama efek-efek dari dosa itu di saat terjadi ya. Karena biasanya dosa-dosa yang kita lakukan itu ada efek-efeknya, efek jerahnya ada ya. Kita gelisah, nggak bisa tidur, ada banyak ujian yang datang. Nah, itu tujuannya supaya kita kenang.
oh kalau saya ulangi dosa yang sama bisa hukuman yang sama datang. Nah gitulah ya, seperti itu. Lalu kemudian dia mengatakan, kepalaku penuh dengan dosa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa yang kamu rasakan sekarang? Sa'labah mengatakan, aku merasakan seperti rayapan semut di antara kulit dan tulangku. Nabi SAW mengatakan, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, ampunan dari Rabbku. Nah ini biasanya ciri orang yang mau meninggal. Ya. Nah, salah satu ciri orang yang mau meninggal biasanya dia merasakan dari kakinya pada saat dia lagi sakit itu seperti ada ya kesemutan kayak kita gitu ya, kita kesemutan tapi dia menjalar terus sampai ke atas gitu. Nah itu biasanya umumnya orang membahasakan ini, orang yang dinukil kisah-kisah orang soleh sebelum kita, mereka kalau mau meninggal ada seperti itu. Nah perlu kita garis bawahi, ada beberapa riwayat Nabi SAW yang berbunyi ini sebagai bahan tambahan ilmu ya. Semua orang yang berbuat baik di dunia ini, kafir atau orang beriman, akan mendapatkan balasan. Cuma bedanya, kalau orang-orang kafir mereka dapat cuma di dunia. Kayak misalnya ada orang kafir bakti sama orang tuanya, membantu tetangganya yang susah, menjenguk orang sakit. Dan ini kan dalam agama Allah perbuatan baik bukan? Baik. Nah ini kan harus ada balasannya. Tapi karena dia belum beriman, belum masuk Islam, ini dibalas di dunia. Nanti Allah kasih juga dia anak yang bakti sama dia. Nanti juga ada dia sakit, ada juga yang jenguk. Nanti dia susah, ada juga yang bantu. Begitu pola yang Allah kasih. Cuma orang kafir dihabiskan di dunia kebaikannya. Kalau orang beriman itu diberikan di dunia balasan. Kita bakti sama orang tua, Allah kasih juga anak bakti sama kita. Kita bantu orang susah hari ini, besok kita susah dibantu. Hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita dijenguk pada saat sakit. Cuma tambahannya orang beriman dia dapat lagi balasan di akhirat. Jadi dia dapat dua tempat ini, ya balasan seperti itu ya. Nah, khusus itu kalau kebaikan. Kalau dosa-dosa, orang-orang kafir, kalau selama mereka masih mengatakan Allah biarkan dosanya. Karena akan ditumpukan nanti hukumannya di akhirat. Kalau orang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala habiskan dosanya di dunia. Ya, habiskan dosanya di dunia. Termasuk kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang-orang beriman itu pada saat mau meninggal akan terlihat ada keringat di keningnya. Akan terlihat keringat di keningnya, ya di kening ada keringatan, maka itu adalah salah satu bentuk pembersihan dosa-dosanya. Begitu juga dengan ujian-ujian yang ada selama hidup. Ujian apa sajalah, mungkin teman-teman sudah bisa merasakan macam-macam ujiannya, ada gangguan orang, ada kehilangan orang yang kita sayangi, ada ditipu dari harta kita, ada segala macam ujian datang. Maka ujian ini juga ya itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang akan menambah nanti tambahan amal kita pada hari kiamat. Kemudian pada saat itu Jibril pun turun kepada Rasulullah SAW, kembali kepada kisah Tha'labah, dan berkata, sungguh Rabbmu menyampaikan salam kepadamu dan berkata, wahai Muhammad, andai kata hambaku ini bertemu denganku dengan kesalahan sepenuh bumi, aku akan menyambutnya dengan ampunanku sepenuh bumi. Maksudnya kalau hambaku ini sekarang Tha'labah, ini wahyu langsung turun ya. Ini menandakan bagaimana kedekatan seorang hamba sama Tuhannya itu luar biasa. Jadi Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surah Qaf, dan kami lebih dekat kepada hamba-hamba itu daripada urat lehernya sendiri, gitu kan? Itu betul-betul memang nyata. Kita ini sangat dekat dengan Allah SWT. Dan Allah itu dekat dengan rahmatnya bagi orang yang patuh, dan dekat juga hukumannya bagi orang yang melanggar. Sangat cepat semuanya itu, ya. Jadi tidak boleh kita merasa kita itu jauh. Kita sangat dekat. Terbukti dengan kita lakukan ketaatan-ketaatan, kita bisa rasakan ketentraman jiwa, dan pada saat meninggal kita akan rasakan nanti, oh ternyata betul ya, saya waktu taat itu hari saya sholat, tutup aurat, ini dan segala macam, saya dapat nih balasannya, cuma tinggal tunggu ajal datang. Makanya kata Nabi SAW, surga seseorang di antara kalian lebih dekat daripada tali kaki, tali sendalnya sendiri. Jadi kita tuh dengan amal soleh, jujur, amanah, sedekah, bakti sama orang tua, apalah majelis ilmu, zikir, berdoa, haji, umrah, semua, meninggal masuk surga. Di dunia kita dapat ketentraman dengan ibadah-ibadah itu, dapat balasan-balasan rezeki juga, di akhirat dapat yang terbaik. Nah seperti itu. Jadi memang sudah ada kedekatannya. Begitu juga orang yang berbuat dosa, sangat dekat dengan Tuhannya, tapi dari sisi hukuman. Orang-orang yang berbuat pelanggaran. Jadi tidak bisa dia menganggap dirinya, oh tidak akan dihukum sama Allah. Allah akan datangkan hukuman, dan susahnya hukuman itu lebih berat daripada perbuatan seseorang. Misal dia mungkin cuma berzina sekali, tapi bisa saja hukumannya 6 hari, padahal cuma sehari misalnya dia berbuat.
Atau dia buat satu perbuatan, dia gosipin orang, mungkin cuma satu kisah, tapi dia disiksa oleh Allah dengan 1 bulan dia tidak tenang hidup dan seterusnya. Jadi hukuman itu lebih berat daripada perbuatannya. Oleh karena itu dosa dipelajari bukan untuk dicoba, tapi untuk dijauhi. Beda dengan amal soleh, dipelajari justru untuk diamalkan. Jadi Allah SWT langsung turunkan firman-Nya kepada Tha'labah pada saat itu, ketahuilah hai Muhammad kalau hambaku ini meninggal dunia. Maksudnya Tha'labah di saat ini dia sudah mau meninggal, dan dia bertemu denganku, dosanya sepenuh bumi. Padahal dosanya cuma lihat orang tadi tidak tutup aurat mandi. Dia bukan melihat 1000 perempuan, misalnya cuma satu orang itu dan cuma sesaat. Tapi karena dia sesali terus, Allah memberikan gambarkan, jangankan dosa itu, dosa sepenuh bumi dia lakukan, maka tetap aku akan ampuni dia. Aku akan menyambutnya dengan ampunanku sepenuh bumi, karena penyesalan dia yang terus menerus terhadap dosanya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tha'labah, apakah kau mau aku beritahukan kepadamu tentang itu? Maksudnya ada firman turun nih kepada saya. Dia mengatakan iya. Maka Nabi SAW memberitahukan kepadanya tentang firman Allah tadi. Seketika Tha'labah berteriak lalu meninggal dunia. Jadi ajalnya datang. Maksudnya dia saking kagetnya Allah berfirman langsung buat dia, dan Allah maafkan dia, maka dia pada saat itu bisa meninggal dunia, ajalnya datang. Rasulullah SAW memerintahkan agar dia dimandikan dan dikafani, lalu beliau mensolatinya. Ketika jenazahnya diantarkan ke kuburan, nah ini kejadian yang luar biasa terjadi bagi hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah ya. Maka beliau SAW tidak jalan kecuali dengan kaki jinjit. Waktu Nabi SAW antar ke kuburan, Nabi jinjit-jinjit jalannya. Maka para sahabat nanya, orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, kami melihat anda berjalan jinjit. Padahal mereka tidak ada tanda apa-apa, tidak harus jinjit, nggak ada duri, nggak ada apa-apa gitu. Maka Nabi SAW menjawab, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, maksudnya demi Allah, aku tidak bisa meletakkan kakiku di atas bumi karena banyaknya sayap malaikat yang turun ikut mengantar jenazahnya. Mengantar jenazahnya si Tha'labah ini ya. Nah ini memang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang konsisten mempertahankan kemurnian taubatnya. Nah tadi saya bilang ya, setiap kali ada penyesalan dari perbuatan itu seperti bara api dari keimanan, jangan dipadamkan ya. Kalau orang-orang kafir mereka tidak paham ini, mereka kalau buat dosa ada penyesalan, sumpek, mereka malah larinya ke minuman keras lagi, mereka ke zina lagi, mereka makin buat dosa, maka makin jauh dari itu, redam semuanya rasa penyesalan itu. Dia pikir dengan hiburan seperti inilah dia justru bisa terobati, padahal sebenarnya keliru. Justru itu adalah bibit keimanan di mana dia kalau gunakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang luar biasa, dan kita harus selalu ya menjadikan sebagai pegangan hidup kita. Jadi apapun yang pernah Bapak Ibu rasakan dari peringatan kena dosa yang kita lakukan, itu jangan dilupakan kenangan itu. Syaitan biasa membuat kita menghapus itu dari pikiran kita. Enggak, kita selalu ingat di saat kita lagi sumpek banget di saat itu karena ada ujian yang datang, karena dosa-dosa yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, detik-detik yang sudah sekali kita lalui, kepala kita sakit, kita sumpek, gak bisa berpikir, keluar rumah pun malas, entah sama orang gak bisa. Semua itu adalah hal yang harus kita ingat terus supaya jangan kita mengulangi dosa yang sama, karena kita tahu akan datang hukuman yang sama, bahkan bisa lebih berat. Nah kalau ini kita bisa jaga konsisten, maka otomatis kita akan sibuk beramal soleh, kita juga akan menjauhi dosa-dosa ya. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan khawatir ya dengan kematian, nanti Allah hukum nih kalau mati, maka Allah akan berikan dia yang pertama ya segera bertaubat. Allah akan berikan dia ini nikmat yang besar. Yang selanjutnya dia akan sibuk dengan amal soleh. Yang ketiga, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak akan tamak dengan apa yang di tangan orang lain, karena dia tahu dia akan meninggal dunia. Sekarang saya kasih contoh. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, ada seseorang di antara kita sudah diranjang kematian, dia sudah sakit, sesak nafas gitu. Misal, kemudian ada orang yang datang kepada kita mengatakan, Bu, itu tetangga fulanah itu sedang menggosipin Anda. Misal, atau memfitnah Anda. Kita sudah tahu ini, kita sudah ngos-ngosan, mungkin kita sudah akan meninggal. Kira-kira kita masih mau layani? Ada si fulan itu mengajak berantem, ada si fulan, bahkan mungkin ada yang mencuri harta Anda. Kita udah nggak pusing lagi. Bagi kita pada saat itu adalah
ini kalau malaikat maut datang sekarang saya mati, ini amalan apa nih yang saya belum kerjakan atau dosa apa yang belum saya tobat. Itu pikiran kita pada saat itu. Benar gak ini? Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini tidak harus tunggu keadaan kita susah bernafas kemudian baru kita mau berpikir, karena setiap saat bisa datang kematian itu dan akhirnya kita menyesali nanti, ya. Jadi jangan tunggu penyesalan datang di akhir-akhir, apalagi kalau kita menyesal setelah ruh dicabut, sampai tidak ada manfaatnya. Sekarang mumpung masih ada kesempatan, gitu kan. Dan juga saya tutup ya, kisah kita yang pertama ini dengan Bapak Ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk mengisi umur dengan amal soleh, itu kebaikan. Tidak usah merasa minder dengan kita hijrah atau kita menjadi wanita soleha atau laki-laki yang soleh. Sebagian orang kadang-kadang ada yang minder. Dia minder mungkin dengan jilbabnya, dia minder mungkin dengan apalah yang merupakan ciri khasnya sebagai muslim atau muslimah. Kenapa harus minder? Karena dibilang dia orang baik? Enggak. Ya enggak apa-apa kita terbentuk komunitas baru, komunitas yang baik-baik. Kenapa? Kalau memang kita sudah hijrah. Kenapa harus merasa terbebani dengan itu? Tetap kita bisa kenal semua orang, tapi komunitas kita memang akan komunitas baru kalau kita sudah hijrah. Menjadi orang-orang yang menyelamatkan sisa umur kita ini baik sekali. Ingat statement yang terjadi, Hasan Basri rahimahullah pernah kedatangan orang umurnya 60 tahun. Kata Hasan Basri kepada orang itu, berapa umur anda? Dia bilang 60 tahun. Kata Hasan Basri rahimahullah, kalau begitu anda sudah 60 tahun jalan menuju Tuhan anda. Dan sebentar lagi akan sampai. Orang itu kaget. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Hasan Basri, kau tahu makna kata-katamu itu? Dia bilang, iya. Kata Hasan Basri, berarti kau tahu kau akan kembali dengan Tuhanmu. Dan orang yang mau kembali ke Tuhannya, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Tuhan kami. Berarti dia harus tahu dia akan dihisap sama Allah atas perbuatannya. Kalau baik dia akan dapat balasan, kalau buruk dia akan dapat hukumannya. Maka orang itu mengatakan, kalau gitu apa solusinya? Saya ingin solusi, umur saya sudah 60 tahun. Maka kata Hasan Basri, perbaiki sisa umurmu yang Allah kasih ini. Taubat dari dosa, sibuk amal soleh, hijrah total. Udah selesai jadi orang baik, ya. Maka Allah akan maafkan masa lalumu dan memberikan balasan masa depanmu. Tapi kalau kau tetap dalam dosa-dosamu, masih juga kau ulangi dosa ini, setelah datang peringatan dan penyesalan seperti ini, maka Allah akan hukum kau dengan masa lalumu dan akan datang. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus sadar. Poin penting juga, pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya tinggalkan keluarga saya, pekerjaan saya. Ibu dan Bapak juga mungkin tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, duduk di sini. Ini bukan ngerame-ramein majelis aja nih, ya. Ini sayang sekali kalau cuma sekedar seremoni, testimoni, ini sayang. Ini kata-kata saya nggak pernah susun sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Keluar begitu saja, saya pun juga merasa ini peringatan dari Allah buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jadikan ini sebagai peringatan dari Allah. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kita terima dan jadikan sebagai pegangan hidup. Beruntunglah orang yang seperti itu. Kalau cuma datang pengajian, bagus ya. Oh tadi begini ya, oh rame-rame, tadi makanannya enak, tadi minumannya enak, tadi tuan rumahnya ramah. Itu cuma basa-basi. Yang penting sekarang apa yang kita ambil manfaatnya dan bisa membuat kita berubah. Majelis ilmu itu yang benar pasti akan membuat kita setelah bubar berubah, itu pasti. Nah ini seperti tadi saya bilang bara api itu, jangan bubar dari sini kita nggak kipas tuh, dipadamin siram air. Udahlah tadi pengajian ya pengajian, sekarang saatnya jadi neraka. Tadi kan surga, ini kan aneh ini ya. Enggak, kenapa kalau tahu majelis ilmu dengar ceramah begini tersentuh secara keimanan, kenapa enggak di mobil nanti sebentar dengarin lagi ceramah? Kalau syaitan bisikin tadi kan sudah dengar ceramah, enggak apa-apa dengar lagi. Ilmu enggak ada ruginya kok. Nambah lagi, dicas lagi, kayak dikipas lagi tadi. Oh iya ada riwayat lain, oh iya ada kisah yang lain gitu kan. Itu makin membuat kita akhirnya seperti Tha'labah tadi, kita merasa terus terbakar dan selalu ingin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya untuk kita jadikan sebagai pegangan ya. Bapak Ibu sekalian perlu garis bawahi, ahli neraka nanti, naudzubillah, di hari kiamat mereka masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilannya Allah. Mereka yakin memang mereka pantas masuk neraka. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyuruh mereka berbuat dosa. Dan pada saat mereka buat dosa, murni pilihan mereka sendiri. Plus Allah masih kasih peringatan-peringatan agar mereka berhenti. Ada yang ingatkan dengan lisan temannya, lisan pasangannya, lisan anaknya, lingkungan mengingatkan dia. Mungkin ditangkap bahkan masuk penjara, apa peringatan cukup banyak. Tapi dia nggak mau sadar gitu.
maka mereka masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah kalau mereka pantas masuk ke neraka itu. Ini luar biasa, jadi nggak boleh kita ya engah dalam masalah-masalah seperti ini. Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari dosa kita atau menyuruh kita ibadah. Tapi Allah turunkan kitabnya Al-Quran untuk dipelajari, disampaikan oleh utusannya Nabi Muhammad SAW, disambung oleh para ulama dan da'i. Kami hanya bisa bicara teriak-teriak begini di mikrofon untuk mengingatkan. Tidak mungkin kami ke rumah Bapak Ibu masing-masing, ayo sholat, ayo begini, ingat ini ya, ingat itu nggak mungkin. Jadi sudah sangat cerdas orang kalau mendengarkan sebuah peringatan, dia tahu itu dari Tuhannya walaupun dari anak kecil pun sekalian. Ya, sekaligus itu keinginan dari Allah. Saya pernah tidur siang hari di rumah, kemudian tiba-tiba anak saya masih kecil, mau 2 tahun setengah, datang bangunin saya gitu. Dengan suara masih terbata-bata dan masih belum terlalu lancar ngomong, dia ingatkan azan. Saya terus terbangun, memang saya dengar suara azan asar, subhanallah. Saya tidak melihat lagi anak saya mengingatkan, tapi saya nggak tahu ini ada Allah mengingatkan untuk bangun sholat pada saat itu. Kalau orang pikirkan manusia mungkin dia marah sama anaknya, orang lagi enak-enak tidur dibangunin, enggak. Tapi kita harus selalu engah, walaupun anak kecil itu bisa saja peringatan dari Allah SWT. Bahkan semut saja menggigit kita bisa jadi sebagai peringatan. Para salafus saleh kalau jalan, kakinya kesentuh batu, kakinya keseleo, digigit serangga, langsung mereka istighfar kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang lewatin sebuah tempat cium bau busuk aja, itu langsung astagfirullah wa atubu ilaih. Kan bisa saja Allah tidak buat dia cium kan, tapi Allah buat cium itu sebagai peringatan, berarti ada dosa. Mereka selalu begitu, introspeksi diri, gitu kan. Kalau dia tidak buat pelanggaran, harusnya tidak ada hukuman yang datang, nah seperti itu. Nah ini kurang lebih gambaran dari kisah Tha'labah radhiyallahu anhu. Kita simpulkan Bapak Ibu sekalian sebagai penutup tentang masalah pelajaran yang bisa diambil dari kisah Tha'labah ya radhiyallahu anhu. Yang pertama, pentingnya seseorang itu selalu berhati-hati dari perbuatan dosa ya. Walaupun ada kesempatan dan peluangnya, jangan dia lakukan semaksimal mungkin. Karena setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk buat dosa, tapi dia tolak. Di sini butuh kesabaran. Ini pelajaran pertama ya. Karena sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, kayak kita bangun sholat malam, kita puasa, kita sedekah, ini butuh kesabaran. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Setiap orang kita punya kesempatan zina, bohong, riba, segala macam. Tapi di saat ada peluang datang, bukan diraih, disabari, tinggalkan, jauhi, jangan dilakukan, tolak ya karena Allah SWT. Dan yang ketiga, sabar atas ujian harian. Ini yang pertama. Jadi jangan sengaja menjerumuskan diri dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terlanjur berbuat dosa, jangan menunda untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Tha'labah setelah melihat dia merasa menyesal, dia bukan mengulangi dosa itu, tapi dia justru merasa menyesal. Dia pergi ke gunung selama 40 hari, dia menyendiri, dia menyesali perbuatannya, dia mohon kepada Tuhannya agar dimaafkan, jangan dipermalukan, sampai Allah turunkan firman-Nya untuk melindungi Tha'labah dan memastikan dia telah diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga yang bisa diambil pelajaran adalah tentu itu jangan berbuat dosa tadi ya. Kalau sudah berbuat dosa segera bertaubat. Yang ketiga kita harus menyadari bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Jadi jangan bersangka buruk sama Allah, sebesar apapun dosa jangan putus asa. Selalu kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa kita. Yang keempat, pentingnya seseorang mempertahankan perasaan iman yang muncul atau bibit iman di saat muncul ya. Kalau saat seseorang mau melakukan dosa atau telah melakukan perbuatan dosa, itu ada bibit-bibit keimanan. Atau dia sedang melakukan ketaatan, kayak sedang sholat malam, merasakan kenikmatan, sedang haji dan umroh, majelis ilmu, apa saja itu ada kenikmatannya. Itu dipertahankan. Tadi saya ibaratkan seperti bara yang harus kita selalu kipas ya, supaya dia menyala terus dan kita selalu semangat menjaga ketaatan-ketaatan dan menjauhi dosa-dosa. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwasanya pentingnya seseorang itu ya, menyesali kesalahannya dan bagaimana seorang muslim yang tahu kesalahan saudaranya agar dia menutupinya. Dia menutupinya, dia tidak boleh membuka dan mengekspos dosa itu. Jadi dia cukup mengingatkan ya, kemudian setelah itu dia menutupi kesalahan. Jangan kita buka. Jadi ini keadaannya perlu saya rincikan ya. Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa dia sendiri, dia cerita sama kita misalnya, saya tadi buat ini, saya buat itu misalnya, maka kita sampaikan kepada dia, tobat kepada Allah. Allah itu maha luas rahmatnya, tobat aja. Mereka kita tutupin, tidak boleh kita cerita. Jangan kita bilang, oh tahu nggak tadi teman saya si fulan itu cerita loh,
Tapi kamu jangan cerita sama orang ya. Nah, terus menyebar lagi. Itu nggak perlu. Nggak perlu dibuka. Jadi cukup. Nah, keadaan yang lain yang boleh kita membuka itu kalau ada seseorang dia mau melakukan satu perbuatan kriminal yang berbahaya buat orang lain. Kayak dia mau mencuri, dia mau membunuh, dia mau memerkosa. Dia cerita sama kita. Kita nasihatin, jangan loh itu dosa. Saya nggak mau tahu. Pokoknya nanti malam saya habis isya sudah mau eksekusi. Saya mau membunuh, saya mau memerkosa. Ini nggak boleh kita diam. Ini harus kita berhentikan perbuatan mungkarnya. Laporan kepada pihak berwenang misalnya atau laporkan kepada korban atau calon korbannya supaya jangan sampai terjerumus dalam kesalahan tersebut. Allahu a'lam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil insyaallah. Kedepannya kita akan lanjutkan di kisah yang kedua, kisah tentang Ka'ab bin Malik dan kedua temannya tentang taubat mereka pada saat tidak ikut di dalam perang Tabuk. Ya sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari teman-teman kita di medsos dulu Ustadz. Ada penanya dari hamba Allah, perempuan 34 tahun dari Madiun, ibu rumah tangga. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika seseorang sudah hijrah namun ia terjatuh dalam kemaksiatan dan langsung bertaubat lagi dan begitu terus berulang-ulang, bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam hijrah dan tidak terjerumus dalam kemaksiatan kembali? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Ya ini yang tadi kita singgung ya. Makanya pada saat kita melakukan satu perbuatan dosa, apa yang membuat kita mau taubat? Ada penyesalan bukan? Benar nggak? Sekarang kalau orang buat dosa, untuk dia taubat ada pemicunya itu, penyesalan ya. Itulah rasa takut terhadap hukuman Allah, menyesal kenapa dia lakukan gitu kan, takut nanti dia dipermalukan sama Allah. Ini bahan bakarnya nih ya. Ini yang membuat kita akhirnya menyesali perbuatan kita. Nah, sementara transisi kita menyesali perbuatan dan kita taubat itu biasanya ada malam-malam kita susah tidur, kita merasa sumpek, banyak. Nah, ini jangan dihilangkan perasaan itu. Selalu dijaga dia. Ternyata kalau saya buat ini loh yang muncul perasaannya. Supaya kita tidak ulangi lagi nanti. Supaya kita tidak mengulangi nanti. Jadi setelah itu kalau misalnya terjerumus lagi, maka kita harus introspeksi diri, ada masalah apa nih? Kenapa kita ulangin? Ya. Awal pertama Allah selamatkan, kenapa sekarang malah kita mau ulangin sehingga kita bisa dihukum lagi? Bisa saja hukumannya lebih berat. Maka cari sebabnya apa? Kemudian kita perbaiki dari sebab itu, misalnya, karena masih ada tontonan yang sering kita nonton misalnya, atau masih ada teman, si fulanin atau si fulana ini yang pengaruhi saya nih. Oke, berhentikan itu supaya jangan terulang lagi. Apapun pemicunya, kita harus tutup pintunya. Jadi dosa itu kerannya harus ditutup Bapak Ibu sekalian, harus ditutup. Yang dibuka kencang itu adalah amal soleh kita. Supaya kita sibuk dengan ini aja. Dosa jangan dicoba-coba, nggak usah gitu, nggak perlu. Ya, cukup yang lalu berlalu, sekarang kita tutup semua kerannya dan lihat nanti bagaimana efek yang luar biasa. Kita kalau makin kental ibadah kita, makin kuat kita beribadah, makin lancar dan kita tutup pintu-pintu dosa, ibaratnya orang yang berobat makin pulih, makin sehat dan makin staminanya makin bagus dan seperti itu. Tapi kalau orang sudah mulai sehat lagi, tadinya dia kena penyakit apa, dilarang sama dokter makan ini makan itu, dia tinggalin tuh. Kemudian dia jadi sehat. Tapi dia makan lagi makanan buruk itu pada sudah sehat. Terjadi lagi sakit kan, otomatis. Bahkan bisa lebih parah dari sebelumnya. Nah seperti itu kalau dosa. Lalu untuk apa kita sakitkan tubuh kita lagi? Apa manfaatnya? Kecuali dalam satu keadaan ya, ini keadaan tetapi tidak mungkin terjadi. Kalau seandainya orang taubat itu, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa bekerja, nggak bisa bahagia, mungkin. Mungkin orang, kalau taubat bahaya nih. Karena saya kalau mulai taubat, mulai hari itu sampai saya mati nggak boleh makan walaupun lapar, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh berprestasi, itu lain. Tapi ini enggak. Silakan berprestasi, tapi pada hal-hal yang dibolehkan, kan gitu. Boleh, silakan makan, silakan minum, silakan biologis, tapi yang halal. Nah, kan gitu. Berarti kan enak saja menjadi orang yang hijrah dan taubat. Kenapa tidak? Gitu. Iya. Baik Ustadz, ada 3 pertanyaan dari teman-teman kita di sini. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita taubat tapi dilakukan secara perlahan atau tidak sekaligus? Karena suka tidak enak dengan teman sekitar. Syukron. Ini bukan taubat namanya. Kenapa nggak enak sama teman? Ya.
Kita bicara taubat ini hubungan kita sama Allah, nggak ada urusannya sama manusia. Ya, ingat teman-teman, siapa yang mencari ridho Allah, walaupun manusia benci, Allah akan buat manusia ridho padanya. Sebaliknya, siapa yang mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan buat manusia murka sama dia. Saya ulangi ya. Jadi siapa yang mencari ridho Allah, taubat sekarang dari dosa-dosanya. Walaupun manusia banyak tidak suka, teman-temannya menganggap dia kok berubah, kok begini, itu dia nggak pedulikan. Allah buat aja teman-temannya malah bisa dapat hidayah karena dia. Sebaliknya kalau kita mencari ridho manusia, tidak apa-apa ini mendatangkan murka Allah, maka Allah akan buat manusia benci sama kita. Sudah begitu hukumnya. Jadi jangan dibalik ini sistem yang sudah tidak mungkin berubah gitu. Iya. Baik Ustadz, pertanyaan Jadi untuk apa setengah-setengah? Ini mirip dengan orang yang lagi lapar makan, udah deh 1 sendok aja saya cicil, nanti sore saya makan lagi. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kenapa kalau taubat bisa? Kan aneh. Itu taubat itu lebih kita butuhkan daripada makan pada saat lapar. Bisa nggak kita lagi haus minumnya setetes aja deh. Nanti sore lagi baru setetes. 1 gelas habisin seminggu. Kalau nggak bisa, taubat lebih dibutuhkan daripada itu. Karena dengan taubat kita nggak jadi dihukum. Gimana kita nggak sadar ini? Taubat itu menyelamatkan kita dari hukuman yang bisa mengenai kita. Harus kita sadar ini. Berarti nggak bisa ditunda, lebih kita butuh daripada makanan. Masa makanan aja nggak bisa dicicil, minuman nggak bisa dicicil, kenapa taubat bisa dicicil gimana? Ya. Baik Ustadz, apa yang dimaksud dengan haji menghapuskan dosa-dosa? Apakah semua dosa masa lalu diampuni dan apakah tidak akan dihisap oleh Allah? Iya, jadi taubat haji itu dikatakan dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dalam riwayat lain siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat dengan lawan jenisnya dan tidak fusuk berbuat kriminal, maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sebagian ulama mengatakan semua dosa. Haji itu semua dosa, ya. Ada juga yang mengatakan dosa-dosa kecil, tapi pendapat yang kuat sebenarnya karena umumnya orang kalau haji itu umumnya bertaubat. Ya. Nggak ada orang pergi haji terus dia tidak mau taubat, itu kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Kalau yang sudah pernah haji pasti tahu. Orang pergi umroh, perasaan ingin selalu kembali kepada Allah, menyesali dosa itu ada. Maka itu otomatis jawabannya berarti mendorong kita kepada pengampunan semua dosa insya Allah. Iya. Bismillah, pertanyaan terakhir yang sesuai tema. Mohon maaf ibu-ibu jika tidak sesuai tema tidak akan dibacakan setelah salam. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kesehatan bagi Ustadz dan keluarga. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, apakah hati yang mati dan sulit mendapat hidayah dikarenakan banyaknya dosa dan memakan yang haram? Jazakallah khair. Iya. Hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalau seorang hamba berbuat amal saleh, Bapak Ibu buat saleh apa? Amal saleh sunnah atau wajib, maka akan diteteskan dalam hatinya 1 tetesan cahaya putih. Kalau dia buat lagi, cahaya putih lagi. Kalau dia buat lagi, cahaya putih. Sampai hatinya menjadi putih terang benderang. Orang yang seperti ini, hatinya sudah terang benderang, dia melihat semua ibadah itu kenikmatan. Dia ketagihan terus, mau ibadah terus. Baca Quran tidak mau berhenti, berdoa tidak mau berhenti, sedekah tidak pernah mau putus. Semua terus dia mau kerjakan. Itu karena hatinya sudah bersih. Ya. Kapan ini bisa berubah? Kata Nabi SAW, kalau dia berbuat dosa. Kalau dia buat dosa, hati dititisin 1 tetesan hitam. Ini sudah jadi noda nih. Kalau dia tidak taubat, maka akan tetes hitam lagi. Kalau dia terus ulangi dosa itu tidak taubat, hatinya jadi hitam kelam. Bahkan bisa lebih keras daripada batu. Salah satu cirinya orang yang seperti ini, kalau hatinya sudah keras ya, dia jalan sama temannya nih misalnya. Terjadi tabrakan. Tabrakan mobil, dia selamat, temannya mati. Dia nggak ambil pelajaran sama sekali. Dia hanya mengatakan, oh teman saya kemarin tabrakan, teman saya mati, ya saya tidak, saya alhamdulillah selamat. Dia syukur sama Allah ya, tapi dia tidak ambil pelajaran. Orang ini tidak ada, hatinya tidak tersentuh. Harusnya kan dia berpikir, setiap saat Allah bisa tabrakin lagi, dia juga mati. Allah selamatkan justru untuk dia ngambil pelajaran. Ada orang yang lihat jenazah biasa aja, gempa bumi biasa aja, bagi dia tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu hatinya sudah keras ya, kalau hatinya orang lembut, apalagi tadi kayak bercahaya, itu mudah sekali dia menangis, mudah sekali dia takut kepada Allah. Ada orang cuma lihat Ka'bah nangis. Ada orang cuma berdoa sebentar sudah nangis dia. Ada beberapa jemaah kami lagi tahu nangis. Saya tanya, kenapa nangis Pak? Saya juga tidak tahu Ustaz. Kayak ingin sekali nangis gitu. Allah lunakkan hatinya. Jadi dengan amal soleh hati itu akan bercahaya terang. Ya begitu. Jadi kita harus selalu jaga itu. Dan kalau berbuat dosa maka ada
titik hitam, dan itu kalau dibiarkan maka akan membuat hati itu kelam. Nah, di antara itu dari dosa-dosa tadi. Dan pendapatan haram tadi salah satu perbuatan dosa. Gitu kan? Jadi tidak usah berbuat dosa. Saya sudah ulangi dan saya akan ulangi lagi. Amal soleh, semuanya amal soleh. Sholat, puasa, zakat, haji, doa, silaturahim keluarga, apalah jumlah orang sakit, zikir, segala macam ini, baca Quran. Itu adalah dipelajari untuk diterapkan. Dan dalam menerapkan dipaksakan. Harus kita paksakan. Caranya baca keutamaannya. Semua perbuatan dosa, bohong, nipu, zina, riba, apalah, bohong, mukul orang, membunuh, mencuri, apa semua kesalahan itu, ini untuk dipelajari dan dijauhi. Nggak usah dicoba-coba, dosa nggak usah dicoba. Itu akan berbahaya buat kita. Mirip seorang pegawai di perusahaan, dia kapan menjadi pegawai yang berprestasi, semua yang baik-baik dikerjakan, on time datang kerja, semua pekerjaan diselesaikan dengan baik, dia namanya harum. Dia dapat semua gaji yang dijanjikan, bonus yang dijanjikan, bahkan bisa naik jabatan. Nah begitu orang soleh itu. Nah kalau dia ugal-ugalan, datang telat, pekerjaan juga tertunda, ya apalah banyak pelanggaran, maka dia sangat dekat dengan ancaman kan. Ya minimal dapat surat peringatan, namanya rusak dan bisa bahkan sampai tingkat PHK. Nah seperti itu. Nah itu orang yang membangkang seperti itu rasionalnya. Ya, jadi harus sadar Bapak Ibu sekalian. Ingat pengajian seperti ini saya ulangi lagi adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita engah dan kita jadikan sebagai pegangan hidup. Saatnya kita belajar dan mengambil ya sebuah ibrah, pelajaran penting dari setiap pengajian, bahwasanya kita harus menjadi orang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah setelahnya. Kita saat ini tidak sedang membahas masa lalu, tapi kita sedang membahas hari ini ke depannya. Siapapun yang pernah kita buat dosa di antara kita tinggal bertaubat. Amal soleh tinggal dia tambah, gitu kan? Tapi kita bicara hari ini ke depan, bagaimana kita lebih baik selama Allah masih kasih umur. Allahu a'lam. Baik, itu dari saya Bapak Ibu sekalian, karena melihat waktu juga. Kami ada persiapan juga untuk kajian sebentar maghrib insyaAllah di Blok M. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.